Menikah dan pacaran itu dua hal yang beda kalau tanpa kesetiaan. Satu video satu beredar luas ketika saya bilang begini, masih pacaran, laki-laki bisa datang bawa bunga sembunyi di belakang. Apalagi kalau bulan tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. Mana-mana? Menikahlah dengan laki-laki yang rajin ibadah dan jaga kesucian hidup. Dia membahagiakan engkau. Jangan percaya dia punya got sepotong di sini. Jangan percaya. Karena besok-besok itu got bukan satu, semua gotan. Sahabat satu dia bilang begini, ini anak muda domen suta lalu. Tiap hari kerja hanya mabok, judi, mabok, judi, mabok, judi. Tapi dia bikin status, semua akan indah pada waktunya. Indah apa? Baik saudara-saudara, tema kita hari ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pembacaannya saya pilih dari pertama Timotius 4 ayat 12. Pertama Timotius 4 ayat 12. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul? Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu. Karena satu ayat mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan itu firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu suara pelan-pelan, kuat sedikit. Shalom. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Paulus utus Timotius untuk jadi uskup di mana? Tapi sayang, Timotius ini masih sangat muda. Bukan saja muda biasa-biasa. Muda otak juga. Rupa-rupanya dari dulu orang-orang tua anggap anak muda itu hanya suka hura-hara. Dari dulu itu orang tua punya tahu anak muda itu tidak bertanggung jawab. Itu dari dulu. Dari dulu itu anak muda itu kalau ibadah tidak ada tapi pesta ada. Dari dulu. Sekarang masih ada? Belum hilang. Nah, itu saudari dari dulu. Di Efesus, Timotius akan berhadapan dengan dua persoalan menarik. Satu, orang-orang yang rasa diri pintar tapi sesat. Yang rasa diri tapi yang kedua dia akan berhadapan dengan ajaran sesat, dari pengajar-pengajar sesat, tapi juga dengan ajaran sesat. Ini anak muda akan pergi ke sini. Paulus nasihat Timotius yang muda ini. Muda apa? Oh, bagus ini orang ini. Paulus bilang Timotius, kalau engkau sampai sana, orang-orang bilang engkau masih terlalu muda, orang-orang bilang engkau ini tidak berpengalaman, dorang bantah engkau, tidak usah berbantah-bantah dengan mereka. Hanya satu hal yang engkau harus lakukan, yaitu jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Kuat sedikit. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Nah, sekarang untuk menjawab tema ini kita akan belajar tentang teladan macam apa itu, supaya kita seturut dengan ajaran yang Tuhan Yesus mau. Paulus ajarkan keteladanan itu bertingkat-tingkat. Pertama, Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama teladan dalam. Jangan terlalu cepat, pelan-pelan. Teladan dalam perkataan. Timotius yang muda itu kalau omong mesti terukur, melewati proses berpikir, melewati proses beriman, baru bicara. Jangan asal omong. Karena dari kata-katamu orang kenal apa yang menjadi kepribadianmu.
Saya mau lanjutkan sedikit. Tuhan Allah cipta manusia ini ada 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut? Ulang, berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Dia punya maksud banyak, tapi salah satu supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada mulut, tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, tapi omong macam ke. Di Nunhila ada anak muda kok, dong ada ikut ibadah, pakai baju warna, masuk betul sudah. Supaya mulut orang Kristen, terutama anak-anak muda yang diajar oleh Tuhan itu, mulut itu pakai dengan baik. Contohnya gampang-gampang. 1, karena itu mulut orang Kristen tidak boleh tipu sama-sama. Amin. Di sini ada yang tukang tipu, laki-laki atau perempuan. Tunjuk yang tipu-tipu. Saya mau tanya ini anak muda dulu. Anak muda, ada di antara saudara yang kita telepon dia bilang sudah OTW, padahal di rumah ada, dia ada di sini. Itu seturut dengan jalan Kristus. Satu kata sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Kerja tipu sah. Di sini ada. Tapi rajin gereja. Memang dia suka lalu begitu. Anak muda. Kreativitas itu boleh, tapi kreativitas harus ditaruh pada tempat yang tepat. Supaya mulut itu bertanggung jawab dan sesuai dengan yang Tuhan mau. Apa maksudnya? Saya baca ada mikrolet satu di Kupang sini, dia pun tulisan di samping pintu itu, di pintu itu. Woi, mantap. Kreatif sekali. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi saya bayangkan, supaya orang omong tidak usah dengar lah. Saya bayangkan itu. Ternyata dia lanjut di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar, kau jalan terus. Manusia macam begini, ini Tuhan tidak panggil. Dia pergi sendiri. Kemungkinan besar nanti lewat Liliba nanti dia. Itu mulut itu tolong jangan terlalu makan puji, kok omong sembarang. Di sini ada. Ada di sini. Fam apa? Anak muda, ada yang pemalas gereja, kerja minum sopi. Kenapa langsung bilang ada? Pemalas gereja minum sopi, pendeta tanya, buat apa? Perjamuan nama. Di sini ada yang biasa omong begitu. Coba tunjuk dia yang mana? Jemaat. Itu kata perjamuan itu diambil dari refleksi paling tinggi pengorbanan Tuhan atas kita. Karena kita semua manusia berdosa tapi rindu masuk surga. Tuhan menebus kita, kita merayakan itu dengan kata perjamuan dalam kita punya itu ibadah perjamuan. Bukan makan puji di pinggir jalan kau ngomong-ngomong. Anak muda yang kasih tahu kau mulut pakai dan baik. Amin kok. Sahabat satu dia bilang begini, ini anak muda memang sudah lalu. Tiap hari kerja hanya mabok, judi, mabok, judi, mabok, judi. Tapi dia bikin status semua akan indah pada waktunya. Indah apa? Nona-nona, jangan percaya laki-laki model begitu. Tidak ada masa depan itu. Mabok, judi, mabok, judi, mabok, judi. Tapi akan indah pada siapa yang bilang? Di sini ada yang mabok tiap hari, judi tiap hari, kaya, petugas koperasi urusan dan dia terus tuh.
mulut. Satu tadi jangan. Kedua, mulut orang Kristen itu tidak boleh maki. Tidak boleh. Di sini ada tukang maki. Kenapa suara tiba-tiba tinggi? Yang paling banyak maki itu laki-laki atau perempuan? Di Nunhila ini ada mama-mama tukang maki. Dia rambut panjang kok pendek sedikit. Oh ini orang ini. Jemaat, bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang ada diam-diam di situ, omong-omong dia supaya kenapa? Kalau ada anak kecil maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima, kan dia tidak mengerti toh. Anak kecil ini kalau dia mandi habis, biar dia pun bapak dan mama pun tamu ada, dia tidak pakai pakaian, dia bisa keluar jalan begini. Kan dia tidak mengerti. Betul atau tidak? Tapi coba dia pun bapak. Ini mulut. Jangan kasih tau kawan di sebelah. Ya mama. Yang tadi pertama jangan, kedua jangan. Itu baru seturut dengan jalan Kristus. Tuhan Yesus pernah tipu? Tuhan Yesus pernah maki? Ketiga, mulut anak muda Kristen itu jangan membuli. Sama-sama. Suka olok-olok orang itu. Di Nunhila ada yang tukang olok orang ada. Olok orang pun kulit, olok orang pun rambut, olok orang pun badan ada. Olok orang pun suku juga ada. Yang paling banyak karena olok suku mana? Kosong cari hal. Kadang-kadang jemaat ini anak muda dong, ini karena dong rasa bergaul akrab, olok sembarang saja. Ada dua olokan. Pertama, kadang-kadang dong panggil anak, panggil dia pun bapak pun nama. Di sini ada. Cok tunjuk itu rakyat. Sembarang saja. Kedua, ada teman yang datang, dia bilang begini, teman ini kulit hitam ini. Terus dia datang, dia bilang begini, Shalom. Yang tukang olok itu dia bilang, suara ada tapi orang gimana? Kadang-kadang dia lanjut, woi, ambil senter. Di sini ada tukang olok. Tuhan Yesus pernah olok orang. Ya saudara lihat, teladan pertama yang paling gampang itu mulut. Ini mulut ini pakai omong apa? Di sini sudah keempat dulu. Satu tadi apa lagi? Jangan. Dua jangan. Tiga jangan. Disimpulkan bulu orang laki atau perempuan. Boleh sebut satu nama siapa itu? Keempat, mulut orang Kristen, anak muda Kristen itu yang jadi teladan tidak boleh tukang gosip di sini ada. Ikut ibadah setengah jam, gosip 2 jam ada. Doa di sini. Duduk di muka kok di atas. Saudara, hal yang ringan-ringan. Saudara tidak usah pikir terlalu rumit itu. Ajaran Kristus, jalan Kristus, pakai itu mulut dengan benar itu cukup. Pakai mulut dengan benar itu, bicara itu yang benar itu cukup. Tidak usah lo bikin-bikin. Saudara tahu ada satu video beredar luas ketika saya bilang begini, orang tua macam kami, saya ini umur 47 tahun, jadi antara yang kami ini, kami punya lagu tuh realistis sekali. Gereja tua. Masihkah kau ingat? Sudah.
Itu cerita tentang dulu kita ikut ibadah pemuda, bakuliah lama-lama suka jadi realistis. Bukan kayak kamu punya sekarang. Kamu berbohong. Lihat orang tipu percaya itu. Kamu lukai. Lihat. Coba kau pikir di mana ada. Memang tidak ada. Kamu yang bikin saja. Dia punya kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Jadi ini mulut ini pakai dengan yang baik itu cukup untuk ikut Tuhan mau. Amin. Berarti satu, jadilah teladan dalam perkataanmu. Kedua, kata-kata subagus ini, omong subagus. Paulus kasih naik sedikit. Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Jemaat, jemaat di sini 10. Jemaat, kata-kata mungkin subagus, tapi belum tentu tindakan sama dengan. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. 100 orang bisa berkata-kata dan bagus. Waktu uji dengan tindakan, tetap atau turun? Karena banyak orang hanya bisa omong. Beta melayani jadi vikaris di Al. Biasa datang Bapak Mama saksi itu di Jembatan Hitam. Ada burung beo ini terlalu jinak. Sampai karena terlalu jinak itu tidak usah isi di dalam sangkar. Tidak usah. Dia bisa datang jalan-jalan di sekitar sini. Karena itu di pastori gereja, ini burung selalu dengar bunyi lonceng gereja. Teng, teng, teng. Biasa pas bunyi lonceng 3, kan yang pimpin ibadah langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya kan? Nah ini burung ini kan ada di sekitar situ. Beberapa kali ketika ini bunyi lonceng gereja mulai teng, 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 ini burung langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Karena itu berulang beberapa kali, beta langsung mengambil kesimpulan, ternyata kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Kita lebih tinggi dari burung beo atau lebih rendah dari burung beo? Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya bisa bikin status, nanti bertandai beta. Kalau hanya omong, burung beo juga. Yang seturut dengan jalan Kristus itu seturut apa yang dia katakan dan yang dia lakukan. Integritasnya ada di sini. Jemaat, kita diskusi soal ilmu homiletika, berkhotbah. Orang tanya beta, pendeta, khotbah yang bagus itu yang bagaimana? Beta lupa maksud. Khotbah yang bagus itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Beta bilang khotbah yang bagus itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang bagus ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain. Ada orang yang lebih parah, bahkan pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Nah, saudara, kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron antara yang dipikirkan, yang diucapkan, dan yang di Nunhila ada yang sarjana pertanian, sarjana wisuda dan bikin syukuran. 3 pendeta pimpin sekali. Jangan pimpin mana yang di Menobe, kalau sarjana pertanian S apa?
STH, SPT, sarjana pertanian, su bikin syukuran wisuda, tapi tidak bisa tanam tomat. Lalu kita mau apa? Mau apa? Tapi sarjana. Ada yang sarjana peternak, berarti dia sudah tahu ilmu peternak, tapi tidak bisa kas kawin babi. Mau jadi apa? Kita habis waktu di menghafal, bicara, tapi tidak melakukan apa-apa. Apa begitu? Ada yang sarjana olahraga, disingkat S. Mulai su. SGO, sarjana olahraga. Terus kita bilang sarjana olahraga, iya. Guru olahraga, iya. Coba roll, coba kakak koprol, coba kakak salter. Jadi saudara-saudara, ikut jalan Kristus itu, kalau kamu tahu sesuatu itu baik dari pembicaraanmu, laku. Pergi ibadah pemuda itu baik tidak? Lalu ada pergi. Kenapa waktu pertama baik itu banyak orang, waktu pergi dia turun. Jadi tidak ada yang lebih baik. Ingat bahwa satu ons dari tindakan baik itu lebih berharga dari bertonton kata-kata mutiara. Jadi satu tindakan yang kecil jauh lebih bermakna dari bertonton kata-kata mutiara. Anak muda, sayang orang tua, betul-betul. Ada anak muda di Nunhila yang tak salah suara sedikit dan orang tua dia banting pintu. Ada. Kamu itu kalau salah dengan orang tua terus banting pintu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Apalagi kalau kayu jati. Bagaya. Su banting pintu lebar marah. Kagak makan, mati. Bagaya. Nanti pulang keluarga baru sengaja menyanyi terus itu lagu yang di dalam doamu kau sebut namaku. Terima kasih ayah dan ibu. Kamu tidak tahu ini lagi. Nah, kenapa suruh beta solo? Jemaat, laki-laki ini anak muda dong ini, supaya tahu menyanyi lagu kidung jemaat, NKB, PKB. Karena banyak anak muda orang tua itu sama kita menyanyi. Makin dekat Tuhan kepada walaupun saliblah mengal. Ada yang kita menyanyi dia hanya begini. Bikin ke rohani-rohani padahal tidak tahu. Betul. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau kenal itu tahu. Ikan sudah jangan balik sudah. Saudara-saudara, supaya kita ini, saudara bayangkan ya, melakukan itu penting. Yang lebih rendah sedikit pendeta mau bilang begini. Ini pendeta ini kalau di jemaat perumah ada banyak kali tidak bawa Alkitab.
Terus pendeta bilang di tuan rumah, "Bapak, angka ame Alkitab dia di belakang." Itu dia di belakang lama sekali baru datang. Yang menarik waktu dia datang bawa Alkitab satu, tapi heran, dia famanode tapi Alkitab tulis lubang tenis. Kemungkinan besar pinjam. Lebih menarik lagi, Alkitab tidak ada tapi motor dua. Beta ambil kesimpulan rupa-rupanya Alkitab lebih mahal dari, sehingga ada motor dua tapi tidak ada, atau kemungkinan yang kedua dia sudah baca habis Alkitab, tidak hafal. Jemaat yang sudah hafal yang sudah baca habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu boleh angkat tangan. Tidak ada. Jemaat, saya mau kasih tahu kamu, yang subaca kas abis belum tentu mengerti. Yang subaca kas abis belum tentu, apalagi makanya terakhir nanti orang menyanyi dia hanya baca, lakukan, itu tindakan yang memang kalau mau ikut jalan Kristus ya begitu. Orang ini baca Alkitab pemalas, tapi kalau baca orang pun story itu dan mata terus hampir kayak gitu, tidak dia angkat muka sebegini. Sus di sini ada. Yang mana ibu? Jadilah teladan dalam sudah dua. Pertama tadi teladan dalam kedua teladan dalam ketiga dia kasih naik lagi, tingkah laku sebagus. Paulus kasih tahu Timotius, kasih naik satu lagi, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Sama-sama anak sekolah minggu apa? Kasih itu apa? Tidak. Di sini ada yang tukang marah-marah, yang sedikit-sedikit marah ada, sedikit-sedikit marah ada. Saya tanya dia kenapa marah sedikit-sedikit. Sabar, sama-sama 1, 2, 3. Alkitab kasih tahu sabar itu ada dua. Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama. Ada situasi yang kita mau cepat selesai sudah, tapi Alkitab bilang ada yang dengar pendeta khotbah dia kepingin habis sudah, tapi Alkitab bilang ada yang sakit terus dia kepingin langsung segera sembuh, Alkitab bilang ada anak muda yang masih muda mau cepat-cepat kawin, Alkitab bilang apa? Jangan terlalu buru-buru. Anak muda, kamu kalau nikah yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Itu dia punya madu habis. Itu tinggal dia punya lebah. Ini pendeta Yandi baru nikah 15 tahun. Mama pendeta dong sudah lebih 20 tahun lebih. Kau tahu ini kalau orang undang pergi ke acara pernikahan, resepsi pernikahan, kan yang baru nikah dong itu kan, wih terlalu romantis. Kita bikin sudah. Tiba-tiba langsung bilang wedding kiss. Yang senikah 20 tahun dong dia begini. Baru 1 hari. Kosong bagaya itu
satu hari. Makanya yang tua yang lihat yang bilang, sabar. Yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama. Ada orang yang dia punya hidup terlalu menjengkel. Alkitab bilang apa? Ada tetangga yang terlalu menjengkel. Alkitab bilang apa? Ada suami yang terlalu menjengkel. Bilang apa? Ada istri yang terlalu ada istri yang mana itu? Alkitab bilang apa? Ada anak yang terlalu kita kepingin tapi Alkitab bilang jangan. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Penjelasannya dua. Berapa? Dua kalau pakai bahasa Indonesia bilang dua. Pakai bahasa Sabu baru bahasa Soe. Oke. Teman. Penjelasan pertama. Tidak semua tindakan yang baik didasarkan pada kasih. Tidak. Ingat, tidak semua senyum tulus. Betul? Kita datang, kita bilang salam, dia bilang salam. Kita lewat, dia bilang betul? Dia ibadah pemuda juga ada begitu. Itu seturut dengan jalan Kristus. Ada orang itu berdoa. Berdoa itu tutup mata, betul? Apa memang semua yang tutup mata berdoa? Kelihatan berdoa, tapi belum tentu didasarkan pada kasih. Pendeta yang dihotbah di banyak bank di Indonesia, pendeta suka bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau dia jawab atau dia dekat tetap cantik. Dia orang pakai baju bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat yang terus begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali orang yang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus kita tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi pas lihat suami bangun terus dia bilang selamat pagi? Ada yang bisa kami bantu? Karena itu yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas kasih. Sudah, jangan lagi. Jadi ujian kita dari tindak orang baik ini sebanyak. Apalagi di sini ada orang Sabu. Oh, tidak usah angkat tangan. Orang Sabu itu biar marah. Pas ada orang mati dia mesti. Lama baru pulang. Tapi ada pergi dengan kasih. Karena dia kasih tahu. Kalau saudara mau seturut dengan itu, bukan itu dengan jalan Kristus, maka tindakan baik itu harus didasarkan pada. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Penjelasan pertama. Kedua, hafal, ikut yang pendeta om. Kasih ialah. Ulang, kasih ialah. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun,
tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya jemaat, supaya jangan ada satu orang bilang begini, ibu, saya terlalu hargai ibu, tapi waktu saya sudah lihat ibu sifat asli begini, maaf, itu bukan kasih, walaupun ulang, saya mau kasih tahu saudara, yang bisa konfirmasi kasih yang tidak terpatahkan, itu ibu-ibu paling bisa konfirmasi. Ibu-ibu, ibu boleh ibu. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu bukan abnormal. Waktu mama dong sakit melahirkan, suami ada bantu. Kami suami ini hanya dari luar tertangan di kepala bilang, Yesus. Sudah, saya bilang Yesus lagi, dia bayangkan kira-kira dalam muka ikut siapa. Sakit ini. Anak-anak, kamu punya jam tidur, itu orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, itu kamu punya jam. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur gara-gara jam 3 pagi juga masih ada papa mama gendong dia anak kok goyang-goyang begini. Betul kok tidak? Betul. Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur mete gara-gara anak-anak. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya mama-mama lagu-lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu bernyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk gigi. Anak-anak, kamu waktu lahir kamu tidak bisa beromong. Betul? Atau siapa punya anak yang lahir langsung bilang yes. Tidak ada. Anak-anak, orang tua ajar kamu tuh beromong satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika dong sudah remaja begini, ada suka beromong dari orang tua? Dong lebih suka beromong deh. Pertanyaan sekarang, lahir tidak tahu beromong, orang tua ajar omong setengah mati. Setelah besar tahu beromong, tidak suka omong dengan orang tua tapi omong dengan kawan. Pertanyaan bagi ibu-ibu, siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh kas makan ini manusia dong? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kenapa dia bete? Anak-anak, waktu kamu lahir kamu tidak bisa jalan. Atau siapa yang lahir langsung? Betul? Orang tua ajar kamu jalan tuh satu-satu langkah, pegang di tangan dan bilang itu jalan langkah. Jemaat, dong sudah jadi, jangan menangis dulu. Pura-pura sedih. Pindah betul dengan mobil. Dorang tidak tahu jalan, orang tua ajar jalan toh. Sudah remaja, sudah pemuda, ada suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan deh. Kenapa kas makan dong? Kenapa? Kasih tidak terpatahkan.
Anak-anak, orang tua tuh pernah omong bilang begini, anak-anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar kita orang tua ikat perut itu tidak apa-apa. Pernah dengar? Orang tua kalau sampai omong bilang ikat perut itu bukan berarti dia mau pakai spagen. Tapi dong utang demi anak-anak. Anak muda, kamu ada pegang handphone? Android? Utang. Nanti tanya mama. Itu bayar 6 kali di petugas koperasi itu. Utang tuh. Anak-anak, ada yang datang ibadah bawa motor. Utang. Karena orang tua kawin anak model begini biar. Orang tua itu pernah bilang, busuk-busuk juga kamu itu kita pu anak. Pernah dengar? Busuk-busuk juga? Orang tua punya? Setelah orang tua bilang, kenapa bilang kita busuk? Jadi kasih itu tidak terpatahkan. Saudara tahu, kalau mau ikut jalan Kristus itu hanya sakata. Kasih. Makanya tolong sayang-sayangin orang tua. Beta paling tidak suka yang orang tua masih hidup yang tidak urus. Orang tua sudah mati baru dia sengaja di paling depan. Pencitraan. Di sini ada yang begitu. Yang mama sakit dia baru jaga 2 hari, langsung dia bilang, mama makan ke sana ada orang lain lagi. Ada. Berhenti. Bukan minta maaf. Kamu nih kasih itu tidak terpatahkan. Ini yang ibu-ibu muda dong juga. Online 8 jam per hari, tapi tidak pernah telepon orang tua. Ada yang orang tua sih ada kok. Abis ini ibadah telepon. Kalau bisa singgah koplo ame dong, singgah dong. Wah gaya. Orang tua sakit dong tidak pernah urus. Nanti dia dengar orang tua sudah jatuh usia, tiba-tiba dia sampai dia bilang sertifikat. Anak model begini. Jemaat, mama-mama itu lahirkan kita banyak-banyak. Berapa saudara? 8. Berapa saudara? Berapa? Orang tua lahirkan kamu banyak-banyak. Orang tidak pernah titip kamu di mana-mana. Tapi kamu 2, 8, 3, 7, 3 sukses bisa sepakat titip orang tua di yang sudah titip dan rencana titip stop, batal sudah. Karena ini hari kita titip orang tua, besok-besok kita puan dan titip kembali kita. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, jangan. Orang tua itu bisa tahan lapar untuk dia puan anak. Betul kok tidak? Orang tua itu kas besar kamu 8, kamu 7, kamu 2. Waktu kamu sukses, belum tentu bisa urus mama yang hanya 1. Belum tentu. Kita menyanyi dulu. Ini lagu dunia, tapi kita menyanyi di ibadah tidak apa-apa. Kita bertanggung jawab. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi apa? Bagai sang surya menyinari dunia. Coba ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Kok kenapa tidak mau bayangkan? Kasih kepada siapa? Nanti sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali atau tidak? Seperti apa?
Yang anak muda, yang dia punya mama atau bapak ada ikut ibadah di sini boleh angkat. Yang dia punya mama atau bapak ada ikut ibadah di sini. Ada? Ambil waktu 2 menit people bapak atau mama. Turun. Kalau omong satu kalimat di mama atau bapak, putus ini. Kasih. Kalau orang tua, jangan cium-cium siapa lo. Orang tua mau kasih anak mau apa kok? Bagus. Begini baru sengaja sedih-sedih. Padahal Tuhan suka kasih supaya kita berbagi kasih toh. Orang tua yang melahirkan kita tidak mengasihi, tapi cita-cita memenangkan Indonesia. Omong kok. Omong. Pakai bahasa sabu bilang. Ya, dari kasih mesti ada. Amin dong? Amin. Ajarilah kami bahasa kisah-Mu, Haleluya Tuhanku, ajarilah apa? Agar kami dekat. 3, 1 teladan dalam, 2 teladan dalam, 3 teladan dalam, keempat engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaanmu. Jadi teladan dalam. Ada sekolah minggu. Ada sekolah minggu. Setia. Sampai kapan? Untuk kasih setia. Setia sampai kapan? Ini penjelasan panjang, tapi yang pendeta bikin dia pisah-pisah, semoga pendek ya. 1, jemaat. Bagi para presbiter dan anggota CD baru yang ditabiskan, ada sebuah pertanyaan yang itu pertanyaan mungkin kekal itu. Di Gemit pas itu pertanyaan. Apakah jawabmu? Dijawab dengan ulang. Apakah jawabmu? Dia punya 3 pengertian. Berapa? 1. Saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan omong itu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Tidak akan. Saya percaya Tuhan menciptakan alam semesta dan saya. Saya percaya saya berdosa tapi dia menebus menyelamatkan saya. Saya percaya kelakuan di mana. Saya bilang iya. Tapi kedua, kaitan dengan kesetiaan. Saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Bukan ya habis hilang. Di sini ada yang jawab ya habis itu hilang. Padahal waktu jawab dia kita tanya, apakah jawabmu? Iya. Saya percaya. Ketiga, saya menjawab ya bukan sekedar untuk masuk dalam persekutuan, tapi saya menjawab ya masuk dan siap diatur. Ada yang semua masuk tapi tidak mau diatur. Bayangkan kalau ada 100 kakak, masing-masing kakak mau atur diri sendiri.
Bayangkan kalau tiap kakak ada 2 anggota sini, 2 anggota sini mengatur diri sendiri, hancur ini gereja. Kesetiaan itu komitmen 1 hari demi 1 hari demi 1 hari. Kesetiaan itu berkaitan dengan komitmen satu pribadi bersama dengan orang lain dan bersama dengan Tuhan. Itu setia. Kesetiaan itu berkaitan dengan sebuah kesadaran. Hari Minggu, saudara pemalas bangun karena kerja sudah 6 hari. Hari Minggu pemalas bangun, kesetiaan itu bilang sadar, ibadah, sadar, ibadah. Itu kesetiaan di nama. Sama tanya kita dulu. Di sini ada ibu-ibu yang urus bunga hias, bunga-bunga yang bagus-bagus itu. Bunga kaladi kok bunga apa itu? Ada. Itu ibu ada di sini. Ibu siapa? Ibu siapa? Mama kok? Tidak saya tanya, saya tidak minta. Nanti mau kasih saya terima, tapi saya terima. Coba saudara tanya ibu yang urus bunga hias. Berapa kali dia kasih pindah itu bunga di pot berikut? Kalau tiap minggu kasih pindah itu bunga mati. Kalau tiap minggu kasih pindah pot, bunga mati. Apa maksudnya dengan kesetiaan? Banyak pemuda gereja ini hari di Gemit, besok dia pindah ke GBI, lusa dia di situ, tula di situ. Bulan depan dia sudah mati. Saudara mau bertumbuh, harus mengambil keputusan bertumbuh di mana? Itu berkaitan dengan kesetiaan. Kenapa lihat saya? Sama keputusan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang tua dulu bilang, kalau dalam satu waktu yang sama kamu buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Mesti ambil keputusan, mau kejar yang jantan atau yang jantan, karena yang dua-dua itu jantan. Kejar yang mana? Tapi bagi seorang perempuan dewasa umur 25 tahun baru menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam dia hanya bilang amin. Kesetiaan. Anak muda, menikah dan pacaran itu 2 hal yang beda kalau tanpa kesetiaan. Saya video satu dari ada luas ketika saya bilang begini, masih pacaran, laki-laki bisa datang bawa bunga sembunyi di belakang. Apalagi kalau bulan tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. 14 Februari itu hari Rabu. 14 Februari itu hari Valentine. Di hari Valentine masih pacaran, laki-laki bisa bawa bunga sembunyi di belakang sambil berlutut dengan romantis sekali, dia bisa bilang I love you. Pacaran sunika 5 tahun, paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buat di meja baru dia bilang, lu tulis kalau makan tapi masih pacaran, yang perempuan berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Dia bisa bilang batu, lu bikin beta punya ayam. Pacaran senikah, jangan kalau yang perempuan terantuk di batu, dia bilang lupa mata taruh di mana? Dasar tengah. Masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, ya jatuh dosa saya. Pacaran. Senikah
naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor lupa ambil dia pun. Yang istri protes, papa bisa ambil motor tidak ambil beta. Ina minta maaf, saya minta maaf. Ina sulunas sama motor ini. Tanpa kesetiaan tidak bisa. Ini jemaat. Ada ibu-ibu bilang, dia suami bilang begini, Bapak sudah berubah. Bapak sudah tidak sama seperti yang dulu lah. Dia punya suami bilang, Mama ngomong apa? Bapak sudah tidak setia. Coba. Bapak tidak setia di mana? Dia punya istri bilang, Bapak tuh dulu sedikit-sedikit ajak Mama makan. Nabas. Dulu sedikit-sedikit Bapak suruh ajak Mama beli pakaian RB. Kadang-kadang Bapak yang jawab, fix sayang, fix. Di sini juga ada channel fix sayang. Dulu kalau Bapak datang, Bapak bilang, tutup mata. Tapi sekarang Papa sudah tidak begitu. Papa sudah berubah. Dia pun suami bilang, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan? Dia punya istri bilang, oh jadi selama ini Papa hanya umpan-umpan, Mama. Selama ini Papa pikir Mama Mama ini ikan. Malam mau tidur, dia punya istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka begini tidak bisa, dia suami bilang, Mama, yuk buka pintu. Tidak. Mama, yuk tidur di luar. Mama kenapa bikin Papa begitu? Kita dua suami istri, kenapa bikin Bapak begitu? Terus dia istri bilang, Bapak, coba Bapak pikir baik-baik. Nelayan mana yang mau tidur dan depu ikan? Dapat nelayan. Seperti wanita memurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik-baik. Ulang sekali lagi, sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik-baik. Sama-sama katakan semuanya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani setiap kesulitan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti sampai
4. 1 teladan dalam, 2 teladan dalam, 3 teladan dalam, 4 teladan dalam, yang kelima dia kasih naik. Ada orang bisa saja penuh kasih tapi belum tentu setia. Setelah bisa setia, harus kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Batu uji dari setia adalah kesucian. Ada muda? Ada yang dia punya HP bola rumit, yang mesti pakai sidik jari lah, kontak mata lah, ada. Dia polisi, rahasia negara apa yang dia taruh di situ kalau? Kenapa kesucian menjadi kata kunci? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Ingat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang suci tidak dapat bersatu dengan yang tidak suci. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Saudara mungkin rajin melayani, saudara mungkin hadir di semua ibadah. Apakah saudara menyatu dengan Tuhan? Belum tentu, kalau kekudusan tidak ada. Saudara hanya menjadi aktivis pelayanan. Saudara lihat, kata-kata, tindakan, kasih, kesetiaan, urusan dengan manusia. Waktu sampai yang paling tinggi, kesucian itu urusan dengan Tuhan Allah. Manusia bisa kau tipu semuanya, tapi Tuhan menyelidiki hati. Kalau suci itu terang, tidak suci itu gelap. Orang diterang, bisa lihat orang digelap? Bisa? Orang digelap, bisa lihat orang diterang? Lalu kenapa kadang-kadang kita yang sudah diterang kembali ke gelap? Yang diterang pulang ke gelap itu kan dia suka begini. Apa dia pun nama? Di sini ada tukang maloi. Kalau dia suka begini sedikit dia bilang, anak muda di sini sudah mati. Anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Amin, terang? Yes. Terang, oke? Terang, mantap? Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Ini anak muda dong harus dididik oleh apa yang dilihat oleh manusia. Yang paling tinggi dari itu keteladanan itu kesucian, karena Tuhan menyelidikan. Dia yang tahu kita. Saudara bayangkan, kita biar seperti apapun, tapi kalau tidak jaga kita pun hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab di sanalah terpancar kehidupan. Itu hati mesti hati yang baik, yang mesti jaga. Ini anak-anak mesti dididik begitu. Itu yang Tuhan Yesus mau. Saudara jangan kasih takut saya, biar Pak, saya ini ketua pemuda dari tahun sebelum saya lahir sampai sekarang. Menjaga kesucian, kesalehan hidup atau tidak, itu yang penting. Amin kok? Supaya ketika kita melakukan sesuatu itu baik. Saudara bisa bayangkan kata-kata, tindakan, kasih, kesetiaan, kesucian. Betapa berkualitasnya kita pun orang muda Kristen, Pak. Karena ada banyak orang muda ibadah tidak ikut. Pawe pas kadang hadir. Sementara mabok lagi. Mana-mana? Menikahlah dengan laki-laki yang rajin ibadah dan jaga kesucian hidup. Dia membahagiakan engkau. Jangan percaya dia punya got sepotong di sini. Jangan percaya. Karena besok-besok itu got bukan satu, semua botak. Kan itu. Suara nyongkok belum? Dia kira ragu-ragu ada atau tidak. Ajak kampung dong itu ibadah pemuda. Ama ibadah. Dia tidak ama ibadah. Dia tidak mau ama ibadah.
Nanti kalau tidak mau berkasih dia, ada kue. Makau ada di sini. Saudara, hati yang baik itu, hati yang suci itu mantap. Supaya kita bisa berdiri pada jalannya. Kalau tidak, motivasi bisa tersalah. Ada anekdot dulu yang begini. Satu saat Tuhan Yesus yang murid-murid menaik gunung ini. Tuhan Yesus bilang, murid-murid, lihat kau bawa batu, bawa batu. Simon Petrus angkat batu kecil satu, kau dia bawa ke atas. Sampai atas gunung Tuhan Yesus bilang, kamu sudah bawa batu? Sudah Tuhan. Mana? Ini. Wih, semua pun begini. Simon Petrus begini. Karena namanya juga batu toh. Dan Tuhan Yesus bilang begini, ini batu ini akan saya rubah menjadi roti. Dan masing-masing akan makan yang dia bawa. Simon Petrus. Pas mau turun, Tuhan Yesus bilang, jangan lupa bawa batu. Sampai bawah, Tuhan tanya, sebuah batu? Sudah, mana? Yang lain pun tetap. Simon Petrus pun. Tuhan Yesus rubah. Tidak. Tuhan hanya bilang begini, sebesar itulah dosa-dosamu. Karena sudah tambah parakus toh. Jemaat, ada orang ini yang beta ini kadang-kadang heran juga. Dan tidak suka ibadah. Seperti tentang kalau diundang untuk ibadah syukur, itu waktu ibadah orang sedikit. Aduh, maaf. Aduh, ampun. Aduh, maaf. Ampun. Maaf. Waktu ibadah orang pas makan dinilai juga. Itu manusia yang datang dari. Ada yang suami istri dan di sebelah tanpa ibadah tidak datang. Pakaian bagus-bagus, istri bilang, papa mari, sudah dia bilang masih ibadah. Betul? Coba jujur, siapapun bapak mama yang biasa begitu sini. Ternyata pilih ibadah ini motivasi banyak-banyak. Ada yang dia mau pilih ibadah itu, hati ini memungkinkan kita pun tindakan lah. Betul atau tidak? Ini kita akan mati dengan kesan. Pendeta Yandi nanti mati, orang bilang, oh itu pendeta yang kepala botak tuh. Oh itu pendeta terlalu pendiam. Itu kesan. Kalau ada yang rapi meninggal, dia bilang, oh itu bapak tua terlalu rapi. Kalau yang disiplin sekali mati, dia bilang, itu orang terlalu disiplin. Waktu sampai selamat cerita. Nah kalau yang mati itu biasa bungkus makanan. Kira-kira orang akan bilang apa? Kotong tanya bilang, yang mana itu? Yang mana? Mentua yang biasa berbungkus. Di sini apa? Oh begitu. Sudah lah. Oke. Jadi saudara-saudara, pastikan hati ini bersih supaya kita hadir, kita ada dimanapun. Orang lain kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Diri kita pun ke dalam hati. Kesucian. Nah, itu paling bagus. Anak muda, jaga lampu hati. Ada yang ototrek lewat mau kita Nobel, dia langsung memaki. Pas dia pendeta dia bilang, ampun. Mama, itu hanya di mulut, saya di hati tidak. Apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari. Betapa pentingnya itu kesucian toh. Kalau kita mau menyatu dengan Tuhan, menyatu itu melengket, melekat. Jadi di mana kita ada, Tuhan di situ. Ada suami, dia biasa pukul istri.
Di sini ada suami dan pukul istri. Kenapa mentua dapat sekali? Orang suami istri bertengkar, jangankan Tuhan, pendeta datang sebelum bisa damai. Dong sementara bakal laibat subit bakari, tiba-tiba pendeta bilang, selamat malam, takut tidak baik, salam bapak, salam aduh, sayang, mari teh aduh. Apalagi kalau dia melekat dengan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan dia. Setiap kali dia terlalu marah, angkat tangan mau tempelin dia istri, dia bilang, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak, untung baik Tuhan ada. Setiap kali ibu-ibu terlalu marah, mau maki dia ke suami, dia bilang, maaf, untung baik Tuhan. Aman toh? Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan apa? Karena kau tahu ini lagu? Pulang menyanyi sebut dari yang ujung kaki sampai ujung kepala, supaya kita bisa menjaga dia tetap pada caranya. Sudah 5. So habis itu 1. Teladan kawan 2 3 4 5. Oke, yang bisa hafal sendiri angkat tangan. Yang hafal sendiri 5. Bisa? Coba berdiri. Mama hafal 1. Jangan bilang Pancasila. 1. Dalam perkataan. Teladan. Yang pertama itu teladan dalam perkataan. Yang kedua teladan dalam tingkah lakumu. Yang ketiga teladan dalam hati. Yang keempat teladan dalam kesetiaanmu. Dan yang kelima teladan dalam kesucianmu. Terima kasih Bapak. Nanti mama dapat sepeda dari panitia. Jadi jemaat, kita belajar bersama untuk kita jalan seperti apa yang Tuhan mau. Apalagi anak muda, kan saya pernah bilang di sini dulu waktu ada pelajaran katekisasi, waktu dia punya air, mungkin ada yang pernah ikut. Anak muda itu bukan masa depan gereja, masa kini dari gereja. Kalau kita main bilang masa depan, saya kan rasa bilang, biar kau mamtua dondol. Belum tentu juga kamu ada masa depan. Siapa tahu minggu depan kenapa? Minggu depan saudara dapat sepeda. Berpikir itu positif sedikit. Tuhan memberkati kita, amin.